Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back again di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate 90% readingannya dan menarik energinya maskulin. Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan, tapi juga tarot bukan mainan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Oke, kita lihat dengan situasi maskulin. Wow. Oke, maskulin, Five of Cups and the Devil, Eight of Swords. Masculine please. Okay, Three of Pentacles and Two of Pentacles. Wow. Energi maskulin ini stres ya, depresi ya, ada rasa ketakutan dalam dirinya yang sangat-sangat dalam banget, akut banget ya, rasa takutnya ini besar banget. Dan dia merasa drama yang dia buat ini membuat drama yang dia buat sendiri akhirnya memberikan suatu ketidakseimbangan dalam keuangan juga, dalam bisnis, dalam komitmen. Karena dia menyesal sendiri ya, dia belum bisa move on dari kamu. Dia belum bisa move on dari kamu sebenarnya. Banyak kesedihan yang dia ratapi, terutama masa lalu, dan dia dendam banget nih ya dengan perselingkuhan yang dia buat sendiri. Dan juga dia stres, depresi, ketakutan terus ya, karena ini juga efek dari ilmu hitam ya. Dan dia menjadi orang yang pecemburu, pemarah, pembenci, antagonis, dan obsesi dengan materialistis ya, buat kepentingan pribadinya dia. Dan dia masih terikat dengan tripartinya ya, dan ini membuat kesuksesannya dia tidak ada keseimbangan ya. Aku lihat si maskulin ini stuck banget nih, belum bisa move on dari kamu. Dihantui rasa bersalah, dihantui ketidaknyamanan, lelah banget, dan terperangkap dalam lingkaran setan ya di sini ya. Dan juga terperangkap dalam pikiran negatif dia sendiri, terutama dari masa lalu. Karena dia orangnya selalu memendam perasaan ya tentang kesenangan. Jadi ketika dia sudah bisa mendapatkan apa yang dia inginkan ya, menyembuhkan dari tripartinya dia, perjalanan twin flame dan soulmate, dia selalu memikirkan gimana caranya bisa berpetualang lagi dan bersenang-senang lagi. Maskulin, aku lihat di sini memang maskulin juga merasa terpojokan ya dari perselingkuhannya dia. Dan ini membuat dia stres, membuat dia tidak bisa tidur tenang, selalu mimpi buruk ya. Mimpi buruknya diduakan kembali dari komitmen dia dengan orang ketiga, dan juga mimpi buruk tentang bisnisnya banyak kegagalan ya di sini maskulin tuh ya, dengan orang ketiga. Four of Cups, the King of Pentacles, and the High Priestess. Maskulin dihantui rasa ketakutan tentang orang ketiganya ini memberikan ilmu hitam. Dia berpikir banget nih, menyesal telah berselingkuh dengan orang ketiganya yang dia anggap penuh dengan misterius ya. Kalau aku lihat, karena dijanjikan tentang keuangan terus menerus ya. Dan pada akhirnya apapun yang mereka kerjakan ini penuh dengan skandal. Eight of Pentacles, Five of Pentacles, and Two of Pentacles. Ini duit-duit semua nih yang dipikirkan oleh maskulin. Keuangan, tapi tidak ada kestabilan ya, tidak ada hasil dari kerjanya. Four of Cups, Five of Cups ya.
wow, berpikir, menyesal, sedih banget setiap malam dan pagi dan sore ya. Pagi dan malam ini sebenarnya dia depresi loh. Kalau aku lihat, kecewa dengan pilihan dia sendiri saat ini. Kesedihan yang sangat dalam sebenarnya, setiap malam, setiap siang juga dia sebenarnya berpikir, tapi dia tidak tunjukkan ya. Dia tidak tunjukkan karena dia merasa ya, gue ini mampu loh, gue dewasa loh, dia pikirnya seperti itu. Tapi sebenarnya enggak ya, enggak, karena dia coba untuk menggenggam, bertanggung jawab dari drama yang sudah dia buat, dan dia terperangkap dalam janji-janji manisnya orang ketiga. Karena keuangan ya, di sini ujungnya uang. Dia dengan orang ketiga ini keuangan. Maskulin kecewa dengan pilihan yang dia ambil bersama orang ketiga. Four Cups, the King of Pentacles, the High Priestess, Ace of Pentacles, Eight of Pentacles, and the Five of Pentacles. Maskulin ini kehilangan keuangan ya. Hasil kerjanya dia nih kayak dimanfaatkan terus oleh si karmik ya. Dan kerja tapi tidak ada hasil. Dan sebagian dari maskulin ini bakal kehilangan reputasinya ya, karena ada skandal terus menerus menduakan ya, dan selalu ada triparty di dalam kehidupannya mereka ya. Maskulin di sini setelah mengendingkan hubungannya dengan kamu secara pelan-pelan ya, mengendingkan, dan ini memulai kehidupan barunya dia dengan pembayaran karma. Jadi kalau aku lihat, dia belajar tentang komitmen sebenarnya dengan optimisnya dia. Tapi apa yang dia mulai dengan sifat kekanak-kanakannya sekarang ini menjadi pembelajaran yang besar buat dia, yaitu banyaknya pengkhianatan ya. Jadi kalau aku lihat, dia belum bisa move on dari kamu. Dia sedih karena komitmen yang dia ambil saat ini adalah drama sangat toksik, dan ini membuat dia depresi. Kenapa? Karena ya, satu, pekerjaannya tidak seimbang ya, jadi tidak ada jabatan atau diambang pemecatan. Dan apapun yang dia mulai dengan keuangan ini selalu tidak ada hasil, karena nggak ada kesepakatan, tidak ada timbal balik. Di sini memang dia menyesal banget ya, kecewa dengan perselingkuhannya dengan orang ketiga ini ya. Secara diam-diam di belakang hubungan kamu ya, mereka ukir tentang perselingkuhannya mereka dengan harapan bisa lebih sukses ya dari kamu. Tapi ternyata mereka akan kehilangan hasilnya karena akan selalu mengukir skandal lagi. Pada akhirnya apa yang mereka kerjakan semuanya tidak akan lulus, tidak akan sukses, karena banyak sekali utang piutang yang akan terjadi. Ini membuat dia kecewa, dia dendam ya dengan dirinya sendiri, dendam dengan komitmen, dendam dengan keuangan, dendam dengan orang ketiga juga ya, karena dia merasa juga dia diberikan black magic sebenarnya, ngerasa, makanya dia stres, depresi ya. Di sini gimana caranya untuk lepaskan si orang ketiga ya. Maskulin sebenarnya obsesi loh ya tentang komitmen sebenarnya, tapi karena permainannya dia inilah, ketika dia mempunyai suatu keberuntungan, dia selalu gunakan keberuntungan itu untuk kepentingan pribadi ya. Dia menyimpan Nine of Wands, menyimpan harapan, menyimpan kekecewaan, menyimpan marah, menyimpan kecemburuan
ya. Dia nyesel banget menjadikan kamu pilihan bukan prioritas, dan sekarang dia berpikir gimana caranya bisa belajar ya dari toksiknya dia dengan orang ketiga. Tuh ya, dia ingin kembali sama kamu. Hal yang dia takutkan adalah tentang pengkhianatan lagi oleh orang ketiga, dan dia harus hadapi ketakutannya, yaitu dramanya dia harus bisa bertanggung jawab. Dia ingin ngeblok drama ini, ingin ngeblok hubungannya dengan orang ketiga nanti, karena orang ketiga ini coba untuk menaklukkan orang lain lagi. Aku lihat ada orang lain yang lebih potensial buat dia ya, tentang keuangan, karena yang dipentingkan orang ketiga adalah uang ya, kestabilan hidup. Dan si maskulin ini stres gimana bisa sukseskan lagi karir dia yang sudah tidak seimbang, bahkan sudah dipecat. Karena aku lihat di sini maskulin, ketakutan dirinya dia adalah harus jujurkan dan memperjuangkan kamu lagi untuk meminta maaf ya, untuk bisa communication lagi dengan kamu. Dia ingin ngeblok perasaan dia yang tertutup sebenarnya. Ini dia lagi bergejolak batin ya. Dan aku lihat maskulin di sini ingin kembali lagi memperbaiki hubungan yang sudah hilang karena dia merindukan kamu ya. Tapi di sini dia kehilangan pekerjaan, kehilangan image yang baik. Makanya dia ragu untuk kembali sama kamu, ragu untuk memulai lagi, karena memang kehidupannya dia ini lagi down banget ya, drop out banget kalau aku bilang. Di luar batas, dia juga nggak nyangka akan seperti itu gitu, di luar nalar dia ya. Dan aku lihat ya, dia harus bisa belajar dari kisah masa lalu yang membuat dia kecewa sendiri, marah sendiri ya, yang membuat dia gagal dalam kesuksesan, membuat dia dipecat ataupun kehilangan pekerjaan ya. Karena sini perlahan-lahan dia ingin kembali sama kamu, ingin memulai ya, ingin memberikan keadilan, dan dia akan memutuskan orang barunya. Di sini ada the Page of Pentacles and the Justice ya, jelas banget dia ingin jujurkan ke kamu, ingin union lagi, ingin stabilkan, tapi memang dia harus memperbaiki sifat keras kepalanya, sifat doktrinnya dia ya. Aku lihatnya seperti itu. Dan si orang ketiga ini selalu mencari orang baru ya, skandal terus ya untuk menjaga image, tapi pada akhirnya nanti orang ketiga ini akan kehilangan image baiknya ya, karena selalu menduakan juga. Tuh. Dia menyimpan kebahagiaannya dia, karena maskulin ini bahagia sih sebenarnya ya dengan kamu, tapi dia selalu hadirkan orang ketiga. Tuh kamu nih, kan aku udah bilang bahagianya dengan kamu sebenarnya, tapi ketika sudah bahagia dengan kamu, memiliki energi positif, digunakan lagi ya, mencari kesenangan dengan orang lain ya, dan dia gunakan spiritualnya kamu ini untuk berbagi dengan orang lain, karena dia orangnya childish, selalu kurang ketika berlebihan ya, dan dia ingin cukup ketika dia kekurangan. Jadi kayak orang tuh tidak bersyukur ya, ketika dia mempunyai kelebihan dia tidak bersyukur dan tidak gunakan dengan baik tentang hal-hal yang membuat dia stabil. Maskulin di sini memang tujuannya ingin kembali ke kamu, ingin stabilkan lagi, ingin break up ya dengan orang ketiganya, karena memang ditakdirkan akan ada satu pemutusan dengan orang ketiganya ya, sudah takdirnya, satu kejelasan. Dia ingin kembali lagi dengan kamu, rencana untuk bisa reconciliation, stabilkan lagi, berbagi kehidupan dengan kamu, tapi memang energinya lambat, jadi nggak bisa dipaksakan ya guys, nggak bisa dipaksakan. Dan maskulin di sini coba untuk menyimpan perasaan sedih ya. Dia tidak ingin komunikasikan dengan orang lain, begitupun dengan kamu ya, karena sini kamu juga ragu untuk kembali dengan dia, karena si maskulin masih
ada ikatan dengan orang ketiga, terutama masih terikat dengan black magicnya. Jadi di sini yang aku lihat kamu berpikir untuk bahagiakan diri kamu sendiri. Wedding, this situation involves a marriage ya, sebagian dari kamu sudah ada yang bercerai ya, tapi dia menyesal sekali nih si maskulin ya sekarang. Kenapa? Karena kamu sudah berpikir untuk menyenangkan diri kamu sendiri. Past life relationship you haven't known before each other. Jadi memang hubungan kalian ini akan ditakdirkan ketemu lagi, entah bisa kembali lagi seperti dulu atau hanya sebagai kenalan saja atau sebagai sekedar tahu lagi ya. Jadi akan ada satu hubungan, tapi bisa kembali ataupun tidak itu terserah kamu ya, karena hubungan ini penuh dengan toxic ya guys. Heart to heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Jadi semuanya penuh dengan komunikasi dari hati ke hati, dan harus saling menyembuhkan satu sama lain ya, kamu dengan dirimu dan keluargamu, maskulin juga dengan karmik dan dengan keluarganya ya di sini. Karena aku lihat maskulin memang masih belum bisa melupakan kamu secara ini ya, telepatinya, secara rasa ya. Kalau secara fisik memang kalian jauh, aku lihat ya, ada satu keblok lah di antara kalian ya, kan adanya orang ketiga dan juga efek dari ilmu hitam black magic. Jadi memang kalau untuk rasa perasaan kalian tidak bisa dipisahkan ya. Sebagian sudah ada yang menikah dan kalian terpisahkan juga karena egonya si maskulin ya, tentang cinta yang membuat dia hampa karena dia orangnya selalu tidak syukuran ya. Si maskulin ini selalu menyodorkan cinta kepada siapapun ketika dia merasa bahagia dengan kamu, dengan orang yang dia cintai. Jadi dia selalu dengan petualangan ya, mencari sesuatu yang baru si maskulin ini ya. Ketika rumah tangga ataupun hubungan kalian yang mau menikah itu tidak ada chemistry lagi, dia coba untuk menyodorkan untuk komitmen lagi, janji lagi dengan orang lain ya, karena dia orangnya tidak mau kesendirian, selalu ingin ada teman ya. Tuh, setiap ada masalah dalam rumah tangga kalian, setiap ada kecewa ataupun tidak ada kebersamaan ya dalam communication atau satu keputusan, si maskulin ini selalu bilang, gue udah gak cinta lagi sama lu, gue udah gak sayang lagi, gue udah hampa rasa gue. Itu hanya sesaat kalau aku lihat ya. Kenapa? Karena sebenarnya dari hati-hatinya kalian ini dia masih ada rasa juga, masih menyimpan perasaan kangen, rindu, penyesalan, kecewa sendiri, dan dia belum bisa move on dari kalian. Ditambah lagi dia bermasalah ya, kebahagiaannya dia keblok karena dari dramanya dia dengan orang ketiga, dan ini membuat dia mimpi buruk terus ya, tentang keuangan, komitmen yang tidak seimbang. Bahkan juga dia mimpi buruk orang ketiga ini ada orang lain lagi ya, aku lihatnya seperti itu. Dan kalian akan kembali sih aku lihat ya, tapi semua kembali lagi ke kamu. Kalau aku lihat di sini, kamu coba untuk si feminim ya, coba untuk membahagiakan diri kamu sendiri nih, terutama dengan anak ya. Sebagian dari maskulin ini sudah ada yang kehilangan pekerjaan, reputasinya juga buruk, dan juga kehilangan konsentrasi dalam pembelajaran ataupun dalam penyembuhannya dia ya. Ada yang kehilangan tentang kebersamaan di sini ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys.